Waktu terus berlalu hadirin. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Makanya kalau waktu yang telah berlalu atau waktu yang kita jalani kemudian tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yang dikhawatirkan kita menjadi orang yang rugi, baik rugi di dunia maupun rugi akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa, demi waktu, siang, malam, sore, seharian, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia. Jadi Allah nggak ngomong kaum muslimin saja, semua manusia hadirin. Nggak yang tua, nggak yang muda, nggak pejabat, nggak rakyat. Innal insana, sesungguhnya manusia semuanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Lafi khusr, ada lam taukidnya hadirin, artinya pasti dalam kerugian, nggak mungkin enggak. Semuanya, perempuan, laki-laki, kecil, tua, semuanya rugi. Illa, nah di sini ada pengecualian. Ini alhamdulillah ada pengecualian hadirin. Kalau ndak ada berarti 24 jam kita rugi semuanya. Illa, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang illalladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali 4 orang ini yang gak akan rugi hadirin. Makanya kalau sampai kita nggak melakukan salah satu dari 4 ini, syukur-syukur 4 yang kita lakukan, maka kehidupan kita 24 jam, Senin sampai ketemu Senin lagi, semuanya dalam keadaan rugi. A'udzubillahi min. Yang pertama beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa menjadi orang yang beriman. Kita jaga keimanan kita hadirin, jangan sampai lepas. Ini modal dasar kita untuk masuk surga. Apapun yang terjadi, apapun iming-imingnya, bagaimanapun jumlah uang yang ditawarkan sangat banyak, jangan sampai lepas keimanan kita. Kadang-kadang mohon maaf, karena mungkin kesulitan ekonomi, mungkin terlilit hutang, mungkin ini, mungkin itu, yang akhirnya menggadaikan keimanannya. Na'udzubillahi min. Kita pernah dengar, bahkan pernah mendengar langsung, ada satu keluarga tadinya muslim, tadinya beragama Islam, karena kepepet urusan ekonominya hadirin, dan dijanjikan mendapatkan per kepala 20 juta saat itu, serta dijamin kebutuhan sembakonya, maka seluruh anggota keluarga murtad, keluar dari Islam. Naudzubillahi min. Kira-kira ana wong men jenengan 100 juta tapi pindah agama gelem bleh? Menan 100 kilo dudu 100.000, 100 juta. Ini iman hadirin, gak bisa dibeli dengan apapun. Sebab kalau sudah lepas keimanan kita, na'udzubillahi min dzalik, maka tidak akan bisa mencium, merasakan yang namanya surga Allah. Artinya akan disiksa di neraka dan kekal di dalamnya. Nah, iya, badan-badan selawas-lawase lakamandege, na'udzubillahi min. Tapi nek panjenengan masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar dzarrah, walaupun sebesar atom hadirin, masih ada iman, insya Allah kapan waktune senajan panjenengan disiksa nang neraka, insya Allah bakal dintas dan nanti akan masuk ke dalam surga.
Pengen kaya kowe? Nyong ora pengen. Nyong ora pengen mlebu neraka dingin, pengennya mlebu umat tak dongok mlebu surga langsung kok amin dingin, kok aminnya diperhatikan dingin. Mudah-mudahan kula lan panjenengan mlebet surga langsung, tidak melalui perantaran neraka terlebih dahulu. Amin ya robbal. Kayong ya ora ya mlebu neraka. Emang panjenengan kuat mlebu neraka? Kita ceritani nggih, neraka niki sing ngomong Kanjeng Nabi sanes kula. Jare Kanjeng Nabi, panasnya neraka niku hadirin, itu satu baranya arengnya neraka kalau ditaruh di telapak kaki kita itu mendidih semua tubuh kita, bahkan otak yang ada di kepala kita ikut mendidih. Kita bisa segede watu niki sing dedek nang telapak sikil, ini otaknya mendidih. Ki nggo dosa-dosa sing cilik, misalkan kayak nyamplung pelem, terus maning, apa nyolong ayam ayamnya gede, sing cilik-cilik ya. Bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar, yang kecil saja merasakan neraka yang begitu dahsyatnya hadirin. Dulu ada sebuah kisah Nabi Allah Isa alaihissalam pernah lewat kuburan, kemudian melihat penghuni kubur itu lagi disiksa dengan cara mulutnya dibakar dengan api. Nabi Isa penasaran kemudian ditanya penghuni kubur ini, Nabi Isa, Nabi bebas nggih, Nabi ada mukjizatnya. Ning panjenengan teh jangan diharapkan bisa ngomong orang mati, nggih. Kita Nabi, ya. Kemudian ditanya, fulan, kenapa kamu? Saya disiksa wahai Nabi Isa. Apa dosamu? Saya disiksa, dibakar mulutnya sampai yaumil qiyamah. Apa dosamu? Dosa saya itu pernah waktu di dunia makan, diundang mangan, walimah. Lah terus ada selilit yang nempel di gigi saya. Selilit. Ngerti selilit? Apa senang untuk kayak barangnya selilit nggih. Akhirnya karena mboten gadah selilit, enggak punya tusuk gigi, dia ambil kayu dari pagar rumahnya orang. Wong sarane selilit sepira gedene sih, ora mungkin sejempol, ora mungkin ya. Wong selilit tak cilik kok nggih. Jukute ya secuil, ana pagar omahe wong dijukut secuil kletik, nggo selilitan. Wis rampung dibuang tapi mboten izin maring sing duwe umat. Kuwi gara-gara niku Nabi Isa saya disiksa, mulut saya dibakar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus kepriben sing nyolong ayam, kepriben sing nyolong kayu tontonan, sing bakar hutan kibik-kibikan, nggih. Niki sedikit saja hadirin disiksa, mulutnya dibakar ila yaumil qiyamah. Jadi keimanan ini hadirin pegangi sampai mati. Jangan sampai dibeli dengan satu apapun, tergadaikan dengan satu apapun. Harapan kita mudah-mudahan iman kita selalu terjaga sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal. Mati dalam keadaan membawa iman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang kita cari hadirin. Mungkin menurut sebagian dari kita, bahkan sebagian besar dari kita, yang namanya hidup sukses itu ketika punya uang banyak, nggih, punya kesehatan yang prima di usia senja, di usia tua, punya jabatan tinggi, punya kekuasaan tinggi. Kayak menurut uang kekuasaan seperti itu hadirin. Gila apa mboten? Gila mboten? Tapi kesuksesan hidup di dunia ini hadirin, sukses hidup di dunia ini ketika menurut Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman alias mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi wong sing ninggale husnul khotimah, mati bawa iman Islam, ini berarti orang yang sukses. Apa artinya kekayaan? Apa artinya kesehatan? Apa artinya jabatan yang tinggi? Kalau ternyata matinya su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik.
Artinya panjenengan hanya merasakan di dunia kenikmatan yang sementara. Sementara di akhirat, di alam kubur disiksa, di neraka disiksa. Na'udzubillahi min. Makanya jaga terus iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Inna illalladzina amanu wa amilus shalihat. Begitu pula orang-orang yang mengerjakan amal soleh, maka insya Allah hidupnya tidak akan rugi. Seperti kita malam ini, alhamdulillah duduk bersama, mendengarkan pengajian, mungkin ada yang di handphone, maka kita sedang berbuat baik hadirin. Ingat, amal soleh sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita duduk di sini menuntut ilmu agama, maka insya Allah ini bukan amal yang kecil hadirin, bukan amal yang sepele, tapi amalan yang besar. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sedikit, maka kelak akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula amalan buruk, amal yang enggak baik sedikitnya, besok kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipikir baik-baik hadirin. Kalau kita mau beramal, mau melakukan sesuatu, kira-kira kebaikan bukan? Kalau kebaikan kerjakan. Kalau bukan kebaikan jangan dikerjakan, apalagi itu maksiat ataupun dosa. Naudzubillahi min. Wa tawasau bil haq. Dan orang-orang yang saling menasehati, saling berwasiat dalam urusan kebenaran. Ada yang ngasih nasihat, ada yang mendengarkan nasihat. Maka orang yang seperti ini nggak akan rugi hadirin. Mulane orang ini bakal mendapatkan kerugian ketika tidak mau mendengarkan nasihat atau wasiat dari orang. Ya wong sing rugi ya. Orang yang rugi lah, nasihat-nasihat apa yang bisa dewek. Nah, orang seperti ini akan rugi dunia akhirat. Naudzubillah yamin. Begitu pula yang terakhir, wa tawasau bis sabr, yaitu saling berwasiat, saling menasehati dalam urusan kesabaran. Insyaallah mudah-mudahan hadirin melalui pengajian kita pada malam hari ini kita termasuk 4 golongan ini, sehingga dunia dan akhirat kita tidak mengalami kerugian, bahkan akan mendapatkan keberuntungan sampai besok di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.